Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana nih kabarnya? Semoga senantiasa baik-baik saja ya. Jumpa lagi dengan saya, Kak Febri, dalam pembelajaran matematika yang menyenangkan. Pada pembelajaran yang telah lalu, kita telah membahas tentang urutan beberapa bilangan bulat dan pecahan. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang operasi hitung bilangan bulat dan pecahan. Anak-anak, pernahkah kalian belanja di pasar? Jika ada 2 buah apel ditambah 5 buah apel, jadi ada berapa buah apel ya? Ya, benar sekali, ada 7 buah apel. Kita bisa representasikan menjadi 2 ditambah 5 sama dengan 7, seperti itu. Lalu, bagaimana jika soalnya adalah 2 apel dikurang 5 apel? Berapa hasilnya anak-anak? Nah, untuk mempelajari itu, kita akan mempelajari tentang sifat-sifat operasi bilangan. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah peserta didik dapat menyebutkan operasi hitung bilangan pecahan. Kemudian, peserta didik dapat melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan, serta peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi bilangan bulat dan pecahan. Sifat-sifat operasi bilangan. Pertama, sifat tertutup. Sifat tertutup di sini artinya setiap kita menjumlahkan 2 bilangan bulat atau lebih, maka hasilnya merupakan anggota himpunan bilangan bulat. Bilangan bulat itu banyak loh macamnya. Misalnya bilangan bulat positif dan negatif. Contoh nih, misal kakak menjumlahkan 1 ditambah 2, maka hasilnya merupakan bilangan bulat. Jadi 1 ditambah 2 sama dengan 3. Sifat kedua adalah komutatif, artinya penukaran. Misal 2 ditambah 3 itu sama dengan 3 ditambah 2. Hasilnya sama-sama 6. Begitu pula dengan pengurangan dan perkalian. Yuk kita selesaikan soal ini. Negatif 3 ditambah 5 sama dengan berapa ya? Duh, berapa nih? Aha, pakai sifat komutatif saja. Kalau dibalik, jadi lebih mudah. 5 dikurang 3 sama dengan 2. Mudah bukan? Sifat selanjutnya adalah asosiatif atau pengelompokan. Dengan sifat ini kita bisa mengatur ulang tanda kurung tanpa mengubah hasilnya. Misalnya nih, 3 dikali dalam kurung 5 kali 2, kakak mau ubah tanda kurungnya deh. Dalam kurung 3 kali 5 lalu kali 2, hasilnya tetap sama kan, walaupun kurungnya kakak pindah. Itulah yang disebut dengan sifat asosiatif. Yang terakhir, sifat distributif atau penyebaran. Sifat ini adalah sifat yang mendistribusikan perkalian terhadap operasi penambahan dan pengurangan. Misalnya nih, 2 dikali dalam kurung 3 ditambah 4, kita sebarkan deh 2-nya. 2 dikali 3, lalu ditambah 2 dikali 4. 2 dikali 3 hasilnya 6, kalau 2 kali 4 hasilnya berapa ya? Ya benar, 8. Jadi, setelah perkalian disebar ke penjumlahan, maka jumlahkan deh hasilnya. Jadi, 6 ditambah 8 sama dengan 14. Sekarang kita coba selesaikan masalah sehari-hari pakai operasi hitung bilangan yuk. Ani punya hutang apel 5. Suatu ketika, Ani diberikan bapaknya apel sebanyak 7 buah. Berapa apel Ani sekarang? Hutang artinya berkurang dong, sedangkan diberi artinya bertambah kan? Jadi Ani punya hutang 5, berarti min 5. Ani diberi apel 7, berarti ditambah 7. Min 5 ditambah 7 berapa nih anak-anak? Kita balik aja yuk supaya mudah. Hayo, sifat apa namanya?
Ya, benar, sifat komutatif. Jadi, kita balik ya. 7 dikurang 5 sama dengan 2. Mudah bukan? Contoh terakhir nih, Ida punya 2 buah keranjang. Masing-masing isinya 2 mangga gadung dan 3 mangga mana lagi. Berapa total mangga yang dimiliki Ida? Masing-masing keranjang ada 5 mangga. Karena ada 2 keranjang, jadi 5 kali 2 sama dengan 10 buah mangga kan? Rumusnya menjadi 2 keranjang dikali dalam kurung 2 gadung ditambah 3 mana lagi? Kalau misalnya saya mau kumpulkan mangga gadung dulu berapa, lalu mana lagi berapa, lalu saya jumlahkan, boleh kan? Jadinya 2 keranjang dikali 2 gadung sama dengan 4 gadung. 2 keranjang dikali 3 mana lagi sama dengan 6 mana lagi. Totalnya 10 mangga juga deh. Nah, dari contoh di atas, ingat sifat operasi apa ya? Ya, benar, sifat distributif. Tunggu. Ketika 2 keranjangnya dibuka keesokan harinya, mangga gadungnya sisa setengah. Lalu, mangga mana laginya tersisa 2. Jadi sisa berapa mangga ya? Yuk kita tuliskan. 2 keranjang dikali dalam kurung setengah gadung ditambah 2 mana lagi? Yuk kita pakai sifat distributif. 2 dikali setengah ditambah 2 dikali 2, hasilnya 1 ditambah 4 sama dengan 5 buah mangga. Alhamdulillah, mudah bukan? Demikian yang bisa kakak sampaikan ke kalian hari ini. Pesan kakak, bisa karena terbiasa. Yuk biasakan menjawab soal-soal matematika agar semakin mahir. Manjada, wajada. Sampai berjumpa lagi di materi berikutnya tentang bilangan berpangkat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.